Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan mengucap alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarganya. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar di hadapannya kita dapat meraih derajat yang mulia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya menjadi petunjuk bagi manusia agar ia bisa mengambil pelajaran darinya. Di antara petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an adalah tentang hakikat kehidupan dunia. Di dalam surat Ghafir ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia yang sementara dan sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kata dunia sendiri di dalam kitab Lisanul Arab memiliki arti rendah dan bersifat sementara. Dengan demikian, kehidupan dunia adalah kehidupan yang rendah dan sementara jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal tanpa ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan dunia seperti air hujan yang menyuburkan tumbuhan sampai jangka waktu tertentu dan akhirnya tumbuhan itu menjadi kering dan mati. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang berfikir. Quran Surat Yunus ayat 24. Pada akhir ayat tersebut dikatakan, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang berfikir. Ini artinya, hanya orang yang mau berfikir, yang mau melihat sekitarnya, dan sadar bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Jangan sampai kita terpedaya oleh kehidupan dunia yang bersifat sementara, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak mau tahu lagi mana yang halal dan haram, harta seakan segala-galanya. Orang yang demikian ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana dialami oleh banyak caleg yang gagal masuk menjadi anggota legislatif. Mereka stres, bahkan ada yang gila dan bunuh diri. Semua hartanya habis ludes, yang tersisa tinggal tagihan hutang yang setiap saat menghantuinya. Orang yang tertipu dengan dunia biasanya tidak sadar bahwa dunia ini ada batasnya. Mereka mengira hidup mereka masih lama,
Bahkan mereka berharap umur mereka diperpanjang sampai 1000 tahun. Harapan semacam ini ternyata merupakan salah satu karakter orang kafir. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tanpa mereka sadari, setiap pertambahan hari atau bulan pada hitungan umurnya, pada hakikatnya jatah umurnya semakin pendek dan berkurang dari apa yang telah Allah tetapkan. Banyak orang yang suka menunda-nunda pelaksanaan kewajiban ibadah maupun bertobat. Mereka berharap suatu saat mereka bisa melakukannya. Tidak sedikit masyarakat kita yang teracuni bualan orang hedonis yang mengatakan, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Ini tentu tipuan dan bualan setan yang ingin menjauhkan manusia dari Tuhannya dan menjerumuskan para generasi muda dalam sebuah kehidupan tanpa arah. Jemaah Jumat yang berbahagia, sahabat Rasulullah yang mulia Jabir bin Abdullah mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati pasar hingga kemudian banyak orang yang mengelilinginya. Sesaat kemudian beliau melihat bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Beliau mengambil dan memegang telinga bangkai kambing itu seraya bersabda, "Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham?" Sahabat menjawab, "Kami tidak mau, walau bangkai anak kambing itu menjadi milik kami dengan harga murah. Lagi pula apa yang dapat kami perbuat dengan bangkai ini?" Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Apakah kalian suka anak kambing ini menjadi milik kalian?" Mereka menjawab, "Demi Allah, seandainya anak kambing ini hidup, maka ia cacat telinganya, apalagi dalam keadaan mati." Mendengar pernyataan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sungguh dunia ini lebih rendah dan hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dikisahkan pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar. Beliau berpesan, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang sekedar melewati jalan atau musafir." Abdullah menyimak dengan khidmat pesan itu dan memberikan nasihat kepada sahabatnya yang lain. "Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menanti datangnya pagi. Sebaliknya, bila engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menanti datangnya sore. Ambillah, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum engkau terbaring sakit, dan gunakanlah masa hidupmu untuk beramal sebelum datangnya kematianmu." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan, sehingga kita semakin memahami hakikat kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.